Selamat hari Minggu. Apa kabarnya di minggu yang indah ini? Pastinya luar biasa semua ya Kak. Iya, semangat ya. Minggu kemarin kita ngerayain HUT KAKR dan Pasca. Hari ini kita ibadah minggu, tetap semangat. Benar sekali Kak. Ayo Kak, kita hari ini masih mengikuti ibadah kita secara online ya. Tapi itu tidak membuat kita sedih, tapi kita tetap sukacita. Kita sapa dulu yuk Kak, kabar anak balita dan kecil. Oke, Kak. Nah Kakak sapa anak balita, Kakak sapa anak kecil ya. Oke. Nah dimulai dari kelas balita. Halo anak balita, apa kabarnya hari ini? Wah luar biasa, coba anak kecil Kak. Kakak sapa ya Kak. Halo adik-adik kelas kecil, apa kabarnya hari ini? Wah suaranya kenceng juga Suaranya kencang Kak. semua, Kak. Berarti semangat semua untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah kita mau puji Tuhan dengan semangat kita ya. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Semua tepuk tangan ya. Semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Jawabnya ya. jawabnya ya, ya. Jawabnya ya, ya. Jawabnya Tuhan, jawabnya Tuhan, jawabnya ya. Kita ulang ya. sekali lagi dengan semangat ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Apa jawab kita? Jawabnya ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, semangat sekali iya Kak. Kita masih berdiri ya adik-adik. Kita mau angkat lagu pujian kita kembali. Bila roh Allah ada. Kita buat gerakannya semua ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada
kita mau membuka ibadah kita mau angkat lagu pujian kita dengan sikap berdoa, kita angkat lagu pujian kita, selamat pagi Bapak. Semuanya dalam sikap berdoa ya, Dek. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi yang indah ini, Engkau masih menyertai kehidupan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Saat ini Tuhan, kami ibadah hari Minggu kami. Berkati kami semuanya dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti boleh berjalan dengan baik. Berkati Tuhan kami semua anak-anak-Mu yang ikut dalam ibadah hari ini. Sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Kami boleh bernyanyi memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Biarlah kami memuji nama Tuhan di masa kecil kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di atas semua itu ampuni dosa kami, supaya kami layak memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita masih mau menikmati kasih setia Tuhan ya Kak. Iya, masih berdiri dan bernyanyi. Ya. Kita angkat lagu pujian kita, kasih Yesus indah, oh indah. Semangat ya. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kita ulang ya. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kak, kita mau bernyanyi satu lagu lagi ya. Kita katakan, Yesus sayang padaku ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun
kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru kita, kakak Mama Grace. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji namamu Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, di mana kami masih boleh berkumpul dalam ibadah kami melewati rekaman ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Lewat media ini Tuhan, kami bertemu dengan Tuhan. Kami masing-masing dari rumah kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, Engkau berkati kami semua Tuhan, anak kecil dan anak balita yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Demikian juga kakak guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Berkati dia Tuhan, sehingga dia bisa berkata-kata dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya. Anak balita udah siap semua ya. Anak kecil juga sudah siap ya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Anak kecil sudah ketemu semua ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kakak bacakan dari sini, adik-adik mengikuti dari rumah ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka mendebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, demikian. Adik-adik, sudah tahu tadi cerita tentang apa ya?
tadi diceritakan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri yang keberapa? Yang ketiga kali. Yang pertama kepada siapa? Kepada Maria Magdalena. Yang kedua kepada siapa? Pada murid-muridnya. Yang ketiga pada murid-muridnya lagi. Jadi sudah 3 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada Maria Magdalena sebelum dia naik ke sorga. Hari ini kita akan belajar, kita akan mengerti bagaimana Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya, yaitu peristiwa di Danau Tiberias. Adik-adik, tema kita hari ini adalah peristiwa di Danau Tiberias. Jadi nanti kalau suatu saat ada kuis Alkitab lagi untuk anak kecil atau untuk anak balita sudah mengerti ya bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri di mana tadi? Di Danau Tiberias. Kenapa sih dengan Danau Tiberias? Sekarang kita akan dengarkan ya adik-adik ya. Jadi pada saat itu tadi katanya apa? Murid-murid Yesus kecewa karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus sudah wafat. Setelah itu mereka belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi setelah itu dia bilang begini, kata Petrus kepada teman-temannya, aduh kita kan Tuhan Yesus sudah gak ada bersama-sama kita. Udah ya kita kembali ke pekerjaan kita dulu. Dulu pekerjaannya apa adik-adik? Iya, menjala ikan. Dulu pun pekerjaannya menjala ikan, dia kembali lagi ke sana, dia kembali lagi menjala ikan. Dia kembali lagi ke pekerjaannya semula, meninggalkan apa yang selama ini dia lakukan, yaitu melayani Tuhan Yesus, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Setelah itu dia bilang begini kepada teman-temannya yang lain, aku mau menangkap ikan lagi. Kata temannya, aku juga ikut. Nah, setelah itu dia ikut dan dia bilang seperti ini, aku juga mau menangkap ikan. Mereka pergi menangkap ikan, mereka berjalan, mereka mengayuh perahunya ke dalam laut, ke tengah-tengah laut. Mereka lelah semalam-malaman, mereka lihat tidak ada. Tebar jala lagi, tarik, tidak ada lagi ikannya. Tebar jala lagi, tarik, tidak ada ikannya. Setelah itu dia bilang begini, ikannya kok nggak ada ya? Setelah itu mereka dengan lelah, udah capek sekali, udah ngantuk, tapi tidak ada dapat ikan, mereka pulang. Tapi sebelum sampai di tepi danau, mereka melihat seseorang. Terus dia bilang begini, hei anak-anak, kamu dapat ikan enggak? Enggak ada, satu pun enggak ada malam ini kami dapat. Terus dia bilang begini kepadanya, sekarang pergilah, menjala kembali, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka pergi mengikuti perkataan orang tadi, dan dia menjala ikan. Setelah menjala ikan ke sebelah kanan, tiba-tiba dia tarik jalannya adik-adik. Ternyata jalannya penuh sekali. Terus belum sampai di pinggir danau tadi, temannya bilang begini, Petrus coba lihat itu kan Tuhan katanya. Setelah mereka melihat bahwa itu Tuhan, Petrus yang tadinya gak pakai baju karena mungkin udah kecapean, dia langsung pakai bajunya dan terjun ke dalam laut dan dia berenang untuk menghampiri Tuhan Yesus. Setelah dibawa ikannya keluar ke tepi danau, ada berapa tadi? 153 ekor dan besar-besar sekali ikannya. Setelah itu dia bilang begini, itu Tuhan Yesus. Mereka senang sekali tapi gak ada yang berani. Karena Tuhan Yesus ternyata di situ sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Tuhan Yesus sudah bikin roti dan sudah membakar ikan di situ. Dan dia bilang, bawa lagi ikannya beberapa ke sini. Murid-muridnya menjadi agak takut, agak malu. Kenapa malu? Karena Tuhan Yesus juga dulu bilang dia pasti bangkit. Tapi ada di antara murid yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah itu mereka makan bersama-sama. Mereka tahu itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi roti dan ikan yang mereka bakar tadi dan mereka makan bersama-sama. Itulah yang ketiga kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Adik-adik, kita harus percaya enggak bahwa Tuhan Yesus bangkit kembali? Harus percaya ya. Tadi diceritakan bahwa murid-muridnya pun tadinya kecewa.
murid-muridnya pun tadinya mikir, ya Tuhannya udah nggak bisa lagi menjala manusia. Menjala manusia sama nggak menjala ikan? Tidak. Kalau menjala ikan pakai jala, kalau menjala manusia dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan kita berbuat baik, dengan kita rajin ke gereja, dengan kita berdoa, itu kita bisa menjala manusia. Kita bisa menjala orang tua kita, membawa. Kalau dia lupa hari Minggu, kita bisa ingatkan ya adik-adik. Pak, ini kan hari Minggu, kita kebaktian dulu. Harus seperti itu ya. Jadi saat mama kita lupa atau bapak kita lupa, kita harus mengingatkan, kita pun harus menjadi penjala manusia. Seperti Tuhan Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, jadilah kamu penjala manusia. Apa tadi tema kita? Sebutkan bersama-sama ya. Peristiwa di Danau Tiberias. Jadi Tuhan sudah memberikan yang terbaik ya. Tuhan sudah menepati janjinya dan kita pun percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu Tuhan, di mana pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami tetap percaya Engkau sudah benar-benar bangkit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita mau semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi dengan semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, kita sudah bernyanyi Kak. Sudah Sudah. mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang Waktunya apa Kak? Tiba waktunya kita mau memberikan persembahan oh kita iya, yang terbaik buat Tuhan ya, memberikan adik-adik. persembahan ucapan syukur. Udah dipersiapkan kan semuanya? Sudah dong, Kak. Nah, oke, sambil kita memberikan persembahan ucapan syukur kita bernyanyi, kami bawa korban pujian ya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan padamu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Sekarang kita mau masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Berkatilah persembahan kami Tuhan, sehingga bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, Tuhan yang memberkati persembahan Tuhan, sehingga Tuhan hati kami tetap bersuka cita. Dan demikian juga orang tua kami yang sudah memberikan persembahan kami itu Tuhan, berkati mereka Tuhan dalam usaha mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka pun tetap bersuka cita karena Tuhan saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk
1 minggu kehidupan kami Tuhan, anak kecil dan anak balita. Tuhan tetap sertai kami, berikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami kebijakan-kebijakan di dalam kami melakukan pendidikan lewat daring Tuhan. Ajari kami bisa berkonsentrasi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap bersukacita dalam keberadaan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada saat hari ini sedang sakit. Sembuhkan mereka Tuhan, agar minggu depan kami kembali dapat memuji Tuhan, walaupun masih lewat Zoom Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, tetap lindungi mereka, ajari mereka Tuhan, sehingga mereka tetap mengasihi dan menyayangi kami, sehingga Tuhan kami tetap bersukacita karena kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu kami, tetap berkati mereka dalam pelayanannya Tuhan, ajari mereka Tuhan, sehingga mereka tetap menjadi teladan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, anak-anak kecil dan anak-anak balita Tuhan, tetap jamah kami, berikan kami kesehatan Tuhan. Semua kami yang sudah hadir di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau menjamah kami, sehingga Tuhan nama-Mu tetap kami permuliakan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami datang melalui anak-Mu Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajari kita berdoa, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, Ya. sebentar ada pengumuman dari kakak sekolah minggu Iya. kita dengarkan ya. Ada pengumuman, Oh, makanya kayaknya luar biasa dengarkan. ini. Nah, kita mulai tanggal 2 Mei, tanggal 2 bulan 5, ada perubahan ibadah kita loh. Apa perubahannya? Yaitu kita akan melakukan ibadah kita secara Zoom, biar kita bisa tatap muka. Nah, jadi bilang sama orang tua kita, kasih tahu sama orang tua kita supaya menginstal aplikasi Zoom. Nah, nanti tanggal 2 bulan 5, berarti minggu depan kita masih online seperti sekarang. Minggu depannya lagi baru kita Zoom, biar kakak bisa lihat kalian, kalian bisa lihat kakak. Kita bisa nyanyi bareng, kita bisa saling berbicara, bertanya, oke? Nah, jangan lupa aplikasinya diunduh sama orang tua kita ya. Ya, Zoom. jam berapa kak? Oh iya kak, ini kita ibadahnya agak pagi loh, jam 8 pagi. Oh, harus bangun pagi ya kak? Iya, bangun pagi, makan, mandi, dan siap untuk beribadah kak. Siap kak, siap. Kita coba nanti ya, kakak kangen sama kalian. Kalian kangen gak sama kakak? Kangen dong kak. Iya dong, Iya. oleh karena itu tanggal 2 jangan lupa ya. Nanti linknya kakak akan kirim di grup masing-masing, oke? Ditunggu ya kak. Iya dong, ada lagi? Sudah Oke. kak. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat minggu.